Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ibadah haji itu dilakukan pada rentang waktu yang sudah dimaklumi, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang-orang yang sudah berketetapan hati untuk melaksanakan ibadah haji itu, maka selama ibadah haji dilakukan tidak boleh melakukan sesuatu yang forno. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga tidak dibolehkan berselisih-selisih, bertengkar-tengkar, bermusuh-musuhan, dan segala sesuatu perbuatan yang merusak kedamaian tatanan kehidupan. Dan apapun perbuatan baik yang kamu lakukan seluruhnya diketahui Allah, maka bersiap lengkaplah kamu untuk melaksanakan ibadah haji itu. Sebaik-baik persiapan adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, wahai seluruh ulul albab. Sesungguhnya kami sudah memberi kamu nikmat yang amat banyak. Untuk itu salatlah kamu kepada Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu ialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-197. Yang kedua surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 1 sampai ayat ketiga, ayat terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Dalam rangka kita merayakan Idul Adha ke depan, tentu kita bersama-sama bersiap dengan persiapan yang maksimal. Yang melakukan ibadah haji tentu ada yang telah sampai, sedang dalam perjalanan, dan sedang bersiap berangkat tentunya. Harapan kita semua jamaah haji yang melakukan ibadah itu sehat dalam perjalanan pergi di tempat dan kembali dengan mendapatkan hajinya itu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, oleh kita yang tidak melakukan ibadah haji, moralitas yang memang perlu kita junjung tinggi, pertahankan dan perjuangkan bersama adalah apa yang disampaikan Allah, pembinaan moral yang amat sangat baiknya ditanamkan Allah kepada yang melakukan ibadah haji. Fala rafasa, tidak boleh porno-pornoan. Wala fusuqa, apapun bentuk yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan tidak diizinkan. Wala jidala, tidak boleh berselisih, bertengkar, bermusuh-musuhan. Dan segala perilaku yang akan merusak pergaulan sehari-hari
itu wajib dijauhi. Bahkan oleh ahli dikatakan bahwa sesungguhnya kalau disebut porno, walau hanya dengan kerdipan mata saja itu tidak boleh. Jadi artinya sesuatu yang kadang-kadang terasa sederhana, maksiatnya mungkin terasa sederhana, atau permusuh-musuhannya terasa sederhana, tapi Allah sudah memberikan tuntunan bahwa porno tidak boleh, maksiat tidak diizinkan, dan kemudian berselisih-selisih juga tidak dibenarkan. Lalu nilai moral yang kedua adalah kita diperintah yang mampu berkorban itu agar menyembelih hewan korban. Bahkan oleh Rasul sepertinya diberi ancaman orang-orang yang mampu berkorban, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kalau dia mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, kata Rasul, tidak usah mendekati tempat salat hari raya Adha kami. Apa artinya? Melaksanakan hari raya itu adalah sesuatu kesempatan yang langka, sesuatu ibadah yang mulia. Tetapi orang-orang yang kaya mampu berkorban memang dituntut untuk berkorban itu. Lalu tak kala dia mampu berkorban, tak mau berkorban, kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, tak perlu datang ke tempat salat hari raya Idul Adha itu. Sedang orang-orang yang dalam keadaan ekonomi sulit, fakir, miskin, tidak perlu pula bersedih hati, berduka cita. Sebab Rasul SAW untuk orang-orang yang fakir dan miskin itu, kasih sayang Rasul kepada umatnya, Rasul menyembelih hewan korban. Melalui doa di waktu menyembelih hewan korban itu, Rasul langsung membaca doa sekalian, Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudahi min ummati. Ya Allah, inilah hewan persembahan kurban dariku, wa anni, dan sekaligus juga man lam yudahi min ummati, ini dariku ya Allah, sekaligus ini juga untuk umat-umatku yang tidak mampu berkorban. Artinya orang kaya yang tidak mau berkorban sepertinya tercela benar, tidak perlu datang ke tempat solat hari raya. Sebaliknya orang-orang fakir, kalau memang karena ketidakmampuan dia tidak berkorban, Rasul dengan kasih sayangnya memboncengkan orang itu korbannya melalui korban-korban yang disembelih Rasul. Artinya jauh lebih mulia di pandangan Rasul orang-orang fakir yang kalau memang tidak mampu berkorban, dia tidak berkorban, dibanding orang-orang kaya yang kikir, yang tidak mau berkorban itu. Lalu nilai yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kebersamaan. Orang yang berkorban disuruh mencicipi sendiri daging hewan korban itu, tanda mensyukuri nikmat Allah. Di samping itu kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa atmimul jaizal fakir. Beri makan sebahagian daging hewan korban itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidupnya susah. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Beri makan sebagian untuk orang-orang yang susah, yang fakir.